sedang diproses, dibentuk. Kemarin minggu saya cerita sedikit, Daud mau jadi raja, diproses dulu. Dibentuk dulu, betul enggak saudara? Habis-habisan dibentuk dulu. Kenapa? Supaya lembut hatinya dulu. Saul enggak ngalami proses. Jadi raja, enggak pernah diproses. Hatinya keras. Betul? Enggak bisa taat dengan Tuhan. Enggak bisa nurut dengan Tuhan. Hatinya keras. Banyak alasan. Daud diproses lebih dulu. Jadinya raja yang lembut hatinya di hadapan Tuhan. Di hadapan sesama. Yusuf diproses. Betul? Nah, kadang-kadang bisa diproses. Yang berikutnya minggu kemarin diajari apa? Cara Tuhan itu memang enggak tentu. Yang penting nurut saja. Kejadiannya baik, enggak baik. Pokoknya nurut masih baik. Kalau kita nurut Tuhan, bisa kejadian baik, bisa enggak baik. Tapi yang enggak baik pun sebetulnya itu baik. Hanya belum kelihatan. Di balik itu ada nantinya endingnya baik. Kalau yang nyuruh Tuhan kelihatannya enggak baik pun endingnya baik. Kemarin masih ingat ya kelihatannya enggak baik tapi baik. Masih ingat bangsa Israel waktu sampai di Rafi dituntun oleh Tuhan dari persinggahan ke persinggahan, masih ingat? Seperti titah Tuhan, kalau ada ayatnya dikeluarkan. Seperti titah Tuhan, jadi mereka sedang nurut, dipimpin tiang awan, tiang api sampai di Sarwidin. Tapi di situ malah nggak ada air. Kelihatannya saja tidak baik. Jadi kita jangan sampai katanya disuruh Tuhan. Kok sekarang gitu? Apalagi tentang orang yang tidak ngerti, katanya rema Tuhan, disuruh Tuhan, kok saiki izinnya dicabut. Itu belum ending, saudara. Betul. Betul toh? Betul enggak? Enggak ada air. Tapi justru saat itulah supaya Tuhan tuh nunjukkan kuasanya. Lalu perintahkan Musa, ini ada batu, pukul batunya. Dari situ akan keluar air, betul? Pukul batunya, keluar air. Artinya supaya negurin, nggak usah takut di padang gurun. Padang gurun itu kan tempat yang kering. Tempat yang kering seperti apapun, Tuhan bisa keluarkan air. Betul saudara? Kemarin minggu kan gitu toh, betul nggak? Jangan takut, saudara diajak Tuhan lewat padang gurun. Jangan takut, sekalipun kering, tetap ada berkat Tuhan. Tadi itu, sekalipun sedang hijau, malah ada yang Tuhan disuruh Tuhan. Dia bukan tergerak loh. Dia bilang, aku disuruh Tuhan. Langsung teleponnya minta nomor rekeningnya. Begitu kasih nomor rekening, nggak pakai pikir langsung transfer. Kira-kira 2-3 menit saya lihat sudah masuk. Jumlahnya tidak dikit loh. Ratusan juta loh. Di lembah kekelaman ada gadanya, tongkatnya, Tuhannya yang menyertai. Betul? Dan caranya kadang-kadang beda toh. Tadi kalau di Rafiddin disuruh apa? Pukul. Betul. Tapi di tempat yang lain Tuhan nyuruh apa? Jangan dipukul, perintahkan saja. Batu karang, keluarkan airmu. Nah gitu saudara. Betul? Malah dia salah, tetap dipukul. Abraham kesalahan. Perintahnya firman, perintahkan saja. Katakan pada batu karang, keluarkan air. Betul tak? Nurut saja. Abraham itu Musa itu waktu tidak nurut tuh. Malah nuduk. Dengan itu dia malah salah, nggak bisa membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Ikut saja. Jangan direka-reka sendiri. Loh dulu gini, biasanya gini, jangan. Betul. Ini kok gini seperti Ayub. Teman-temannya kan nuduh Ayub, pasti nggak bener. Kok sampai seperti ini kejadiannya, betul nggak? Malah salah. Itu untung loh. Ayub doakan teman-temannya. Kalau enggak, teman-temannya sudah kena hukuman. Untung didoakan oleh Ayub. Nah, jadi dia gampang sudah tadi. Sudah manut wae. Gampang ikut Tuhan. Taati perintah Tuhan, kehendak Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan. Itu selesai sudah.
Semua kehidupan kita selesai. Gimana bangun firman, bangun rumah tangga. Ikuti aja baca firman. Suami harus bagaimana, istri bagaimana, anak bagaimana, orang. Sudah, manut saja titik, rampung. Ya toh ya. Dalam segala keadaan. Mau kesehatan, mau rumah tangga, mau apapun. Tuhan itu ya selalu. Nah juga selalu harus tanya. Karena Tuhan itu nggak bisa dengan cara yang sama. Tadi Pak Teguh itu cerita toh ya. Masih Pak Ego ya. Caranya beda-beda toh. Tapi hasilnya akan sama. Tadi caranya satu pukul. Tapi juga ada yang nggak pukul. Hanya suruh perintahkan saja. Karena keadaan yang beda Tuhan bisa cara beda. Saya mau tanya saudara. Waktu Tuhan berkata, Abraham perintahkan batu karang ini keluarkan air. Kira-kira di dalam batunya ada airnya enggak? Sesungguhnya di dalam batunya ada airnya enggak? Saya mau tanya ya. Tuhan kan beritahu Abraham, perintahkan batu karang itu keluarkan air. Sesungguhnya di dalam batunya itu ada airnya enggak? Siapa yang bilang enggak ada, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang bilang tidak ada, angkat tangan. Minggu tak ajari loh ya, saya ajari. Itu ada. Kita manusia yang enggak ngerti, enggak lihat. Tapi Tuhan kan maha tahu, betul enggak? Maka Tuhan berkata perintahkan, karena di dalamnya ada. Kalau kita mikir kita gimana kok batu perintahkan air gimana? Kita enggak tahu. Tuhan tahu. Nurut saja titik. Perintahkan saja titik, nantilah keluar. Betul enggak saudara? Tadi saya pemberkatan nikah, ya kekurangan anggur, betul? Yesus berkata ambil air, isi tempayan biasa untuk cuci tangan, cuci kaki, betul enggak? Apa kaitannya butuh anggur untuk diminum kok? Sekarang suruh ambil air untuk cuci tangan, cuci kaki. Apa kaitannya? Secara manusia enggak masuk akal. Karena kita seringkali enggak tahu. Tuhan tahu. Tuhan perintahkan dia ambil air. Isi tempayan itu juga air. Kenapa? Karena airnya itu mau dipakai bahan untuk mencetakkan anggur. Ya atau ya? Jadi enggak ngerti pun ikut aja. Taat saja. Titik. Itu sudah pasti. Jadi salah satu yang Tuhan ajarkan pada saya seperti ini. Ya Tuhan karena bisa, karena ya cara ini, cara itu. 5 tambah 5, 10. 8 tambah 2, ya 10. 7 tambah 3, 10. Tuhan nyuruh pakai cara apapun terserah. Pokok hasilnya anugerah, titik. Amin saudara. Jadi saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali saudara. Iya. Dan saya tambah sedikit. Kadang-kadang Tuhan itu waktunya cepat. Kadang-kadang waktunya lama. Ya toh? Gak bisa dipaksa. Masih ingat kemarin minggu. Yusuf di penjara. Ada juru minum, juru mimpi. Juru minum, juru roti. Mimpi nggak bisa tahu artinya, diartikan Yusuf lalu janji. Nanti aku sudah keluar, aku bantu kau keluar. Betul saudara ya? Lalu janji tinggal janji. Artinya kalau orang Solo dibelenjani. Saudara senang nggak dibelenjani? Enggak salah. Yusuf senang nggak dibelenjani? Saat itu, ya, Yusuf lebih baik dibelinjani atau tidak dibelinjani? Lah katanya orang seneng. Surat dengar ya. Pokok kalau itu nggak baik nggak akan diizinkan. Kalau itu baik diizinkan Tuhan, biarin saja. Dibelinjani, puji Tuhan. Karena surat tahu, kalau Yusuf saat itu tidak dibelinjani, sungguh-sungguh dikeluarkan dari penjara, Yusuf hanya jadi ya orang Mesir biasa, narapidana, cari kerjaan sulit. Loh ya enggak? Goro-goro
jadi penguasa di Mesir gara-gara apa dibelenjani. Gak usah takut dibelenjani.